Serangga hantu pemakan jiwa berkata dengan tatapan dingin, "Tuanku, omong kosong apa yang Anda bicarakan dengannya? Jika Tuanku membutuhkan sumber dan keterampilan orang ini, bawahan ini akan langsung melahapnya, menangkapnya, dan menyerahkannya kepada Tuanku. Mengapa repot-repot berbicara dengannya? Membuang-buang waktu." "Itu benar, penguasa domain jiwa, ini adalah berkahmu bahwa Tuan Hades dapat menyukai aturan dan asal-usul dao Anda. Jika Anda belum menyerahkannya, tunggu apa lagi?" Ucap leluhur buaya Void juga berseru, niat membunuh yang tak terlihat terus muncul satu demi satu. Tentunya, selama Qin Chen memberi perintah, dia akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan apa yang diinginkannya untuk Qin Chen. Di sampingnya, penguasa penjara hitam tercengang. "Apa yang sedang terjadi? Bukankah saya datang ke sini bersama Qin Chen lebih dulu? Kenapa dalam sekejap mata, saya tidak merasakan keberadaan sama sekali? Apakah kedua orang ini terlalu agresif untuk menjilat pantat Qin Chen? Benar-benar tidak tahu malu." Memikirkan hal ini, penguasa penjara hitam segera melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, mudah untuk berbicara jika ada yang ingin Anda katakan, mengapa repot-repot menggunakan pedang dan senjata?" Penguasa domain jiwa mengangguk dengan tergesa-gesa dan memandang ke arah penguasa penjara hitam dengan rasa terima kasih, "Saudara penjara hitam persis seperti yang dia katakan, dan kita semua." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, penguasa penjara hitam tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras, harta karun penyucian tiba-tiba muncul di langit dan bumi, melepaskan tekanan yang mengerikan dan langsung menekan penguasa domain jiwa. "Jiwa tua, jangan terlalu pelit. Keluarkan saja apapun yang diperintahkan Saudara Hades. Dengan kekuatan Saudara Hades, dia memintanya darimu. Itu karena dia sangat menghargaimu. Kamu seharusnya merasa terhormat. Cepat keluarkanlah dengan patuh dan jangan mempersulit Saudara Hades." Penguasa domain jiwa terdiam. Di sampingnya, Qin Chen tercengang saat melihat penguasa domain jiwa menatapnya dengan penuh semangat. Dia melirik penguasa penjara hitam dan yang lainnya, tidak bisa berkata-kata. "Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Jadikan diri Anda terlihat seperti perampok." Qin Chen memang agak tertarik dengan Soul Dao dunia bawah dari penguasa domain jiwa, karena Soul Dao juga merupakan salah satu dari 3.000 jalan dunia bawah, dan juga salah satu dari 100 jalan inti teratas. Selain itu, semua master area terlarang sebelumnya dihancurkan oleh serangga pemakan jiwa. Hanya master domain jiwa ini yang dapat bertahan hingga sekarang. Terlihat bahwa jalan budidayanya memang istimewa. Namun, Qin Chen juga sangat akomodatif. Jika pihak lain tidak mau menyerahkan, dia tidak akan memaksanya, tetapi penguasa penjara hitam lebih cemas daripada dia. Ini benar-benar merasakan niat membunuh yang mengerikan yang berasal dari harta karun penyucian penguasa penjara hitam. Penguasa domain jiwa berubah menjadi hijau dan buru-buru berkata, "Saudara penjara hitam, hentikan, saya bersedia melakukannya dengan sukarela." Saat dia berbicara, dia buru-buru mengambil jejak jalan aslinya dan menyerahkannya kepada Qin Chen bersama dengan sepotong batu giok hitam. "Saudara Hades, batu giok ini berisi aturan jalan dunia bawah yang saya kembangkan, serta kekuatan sumbernya. Saudara Hades mohon menerimanya." Ucap penguasa domain jiwa tampak gugup, karena takut bahwa Qin Chen tidak akan menerimanya. Qin Chen mengambil batu giok, dan dengan keras, Soul Dao dunia bawah dan kekuatan magis yang dipraktikkan oleh penguasa domain jiwa muncul di benaknya. Berbagai pesan datang, dan Qin Chen tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Harus dikatakan bahwa jalan jiwa yang dipraktikkan oleh penguasa domain jiwa memang terbilang luar biasa dan sangat berbeda dengan budidaya hantu biasa di dunia bawah. Pemahaman yang lebih jelas tentang jiwa muncul di benak Qin Chen. Ada beberapa perbedaan antara jalan jiwa di dunia bawah dan jalan jiwa di lautan kosmik. Samar-samar, Qin Chen merasa pikirannya menjadi lebih jernih. Aura samar transendensi rangkap 3 masih melekat di tubuh. "Hah, kultivasiku sepertinya selangkah lebih dekat." Gumam Qin Chen terkejut. Saat ini, dia lebih dekat dengan transendensi rangkap 3. Sebelumnya, dia dipromosikan secara fisik di Laut Mati. Sekarang, setelah memahami jalan jiwa dunia bawah, dia juga memiliki beberapa perasaan baru dalam perjalanan jiwa. "Hah, Tuan Hades, sepertinya dia baru saja mendapat pencerahan, dan kultivasinya sepertinya sedikit meningkat." Merasakan perubahan pada tubuh Qin Chen, semua orang yang hadir mengedipkan mata dan menunjukkan keterkejutan. "Saya khawatir,
Ini adalah jenius legendaris. Sungguh suatu kehormatan bagi kami untuk mengikuti Anda. Ucap serangga pemakan jiwa hanya bisa menghela nafas. Penguasa penjara hitam tertegun. Leluhur buaya Void tercengang. Penguasa domain jiwa terkesima. Mereka bertiga memandang serangga dunia bawah pemakan jiwa dengan aneh. Apakah orang ini benar-benar bawahan seorang kaisar agung? Mengapa terlihat seperti anjing yang menjilati? Ayo pergi. Ucap Qin Chen berbicara dengan tenang dan dengan cepat bergerak menuju bagian dalam istana di sepanjang lorong aula utama. Penguasa penjara hitam dan yang lainnya segera mengikuti. Ketika Qin Chen dan yang lainnya pergi ke dalam istana di tanah terlarang Laut Mati dan mencari cara untuk pergi. Di Laut Mati yang luas di luar keramba Laut Mati. Lautan yang tak berujung melonjak. Ada beberapa orang kuat di tempat terlarang lainnya yang mencoba masuk ke dalamnya untuk menjelajah, tetapi di sangkar Laut Mati ini, tidak ada orang kuat yang berani mendobrak ke tempat ini dengan mudah. Pada saat ini, sebuah puncak gunung kuno tergantung di pinggiran lautan tak berujung ini. Puncak gunung ini terdapat aula utama di puncak gunung. Di aula utama, seorang pembudidaya hantu parubaya mengenakan jubah hitam, dengan wajah pucat dan mata seperti elang hantu, duduk dengan mata tertutup, dengan gumpalan energi hantu mengerikan melonjak di tubuhnya. Udara terus mengalir masuk dan keluar dari tubuhnya seperti ratapan. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di aula utama, membungkuk hormat kepada pembudidaya hantu parubaya, dan berlutut dengan satu kaki. Pembudidaya hantu parubaya ini adalah Hakim Raja Hantu, salah satu dari 10 Raja Hantu di bawah komando Kaisar Yama, Kaisar tertinggi di dunia bawah. Hakim Raja Hantu membuka matanya, kilatan cahaya mengerikan melintas di matanya, dan dia berkata dengan dingin, "Bagaimana? Tuanku, memang ada beberapa pergerakan yang tidak biasa di Laut Mati tak berujung selama periode ini. Saya pergi menyelidiki banyak area keramba Laut Mati. Selama periode ini, terjadi kerusuhan yang berbeda dari biasanya. Alasan spesifiknya saat ini tidak diketahui. Kerusuhan Laut Mati," ucap Raja Hantu Hakim berdiri perlahan, dan energi hantu kebencian yang tak ada habisnya tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya, dan bergumam, "Sepertinya Tuan Yama harus diberitahu tentang masalah ini sesegera mungkin." Sosok itu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Hakim, tahanan laut kematian ini kandangnya dibuat untuk memenjarakan tahanan yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, jadi apa yang bisa terjadi? Saya tidak tahu mengapa Tuan Yama menempatkan Anda di sini. Sekarang dunia bawah sedang dalam kekacauan, Tuanku, dengan kekuatan Anda harus memperluas wilayah Anda dan menaklukkan dunia bawah. Hanya dengan cara ini Anda dapat mengharumkan nama Anda sebagai 10 Raja Hantu teratas." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura hantu yang mengerikan keluar, dan sosok itu tiba-tiba terlempar. Sosok itu ditutupi aura hantu hitam, dan melayang di udara kesakitan. "Tuanku, maafkan saya," terlihat raut kesakitan di wajah sosok itu. Hakim Raja Hantu memandangnya dengan dingin, "Kamu tidak boleh mengomentari perintah Tuan Yama sesuka hati. Tangani urusanmu dengan baik. Jika Tuan Yama mendengarnya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Dengan keras, sosok itu terjatuh ke tanah, dan buru-buru bangun dalam ketakutan. "Tuan, saya tahu kesalahan saya. Teruskan tugasmu." "Ya, baik tuanku," ucap sosok itu meraung, berubah menjadi asap hitam dan menghilang dengan cepat. Raja Hantu Hakim menatap dengan dingin ke Laut Mati yang luas di depannya dan bergumam, "Semua orang di dunia tahu bahwa Laut Mati ini adalah tempat pemenjaraan, memenjarakan langit, bumi, dan segala sesuatu di dunia. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Tempat ini adalah tempat yang bahkan para kaisar kuno pun terobsesi dengan tempat ini. Apa sebenarnya yang ada di sana? Membuat kaisar dan yang lainnya memperhatikan ini selama ratusan juta tahun." Gumam Raja Hantu Hakim, matanya berbinar. Dan pada saat ini, di dunia bawah di kota Wuyue. Tempat ini adalah wilayah di bawah komando Kaisar Wuyue, salah satu dari 4 kaisar kuno dunia bawah, dan telah mengumpulkan banyak orang kuat di dunia bawah. Pada saat ini, di luar kota Wuyue, sosok gelap tiba-tiba muncul di sini. Sosok ini dipenuhi aura kematian yang tak ada habisnya. Selain aura kematian, ia juga membawa gumpalan aura iblis yang membuat jantung berdebar-debar. Matanya yang seputih darah berwarna abu-abu seperti orang mati. Kota 5 Pegunungan Suci. Sosok ini bergumam, dengan cahaya terang di matanya. "Menurut ingatan orang yang aku telan, ada 100 arena pertempuran di kota 5 Pegunungan.
Selama kamu memenangkan 100 kemenangan berturut-turut, kamu bisa menjadi pengawal pribadi di bawah komando Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Saya hanya bisa menjadi pengawal pribadi di bawah komando 4 Kaisar Agung. Mungkin ada kesempatan untuk pergi ke Sungai Undet dan mendekati tempat tertinggi di dunia bawah. Berbicara tentang Sungai Undet, mata dari sosok yang selama ini selalu berwarna abu-abu ini tiba-tiba muncul jejak kehidupan yang sepertinya tidak ada di sana. Jejak emosi yang tak bisa dijelaskan melewati kedalaman mata abu-abu itu. Cian, kamu menungguku di Sungai Undet. Jangan biarkan keinginan Sungai Undet memusnahkanmu. Aku pasti akan menemukanmu sesegera mungkin dan menyelamatkanmu dari Sungai Undet. Gumam sosok ini mengepalkan tangannya dengan erat. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi lautan tak berujung, dengan tampilan penuh tekad. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti akan sangat terkejut, karena orang ini sebenarnya adalah Molly dan di sampingnya adalah leluhur iblis Luo, yang entah bagaimana berhasil datang ke dunia bawah, dan bahkan ke lokasi kota Wuyue. 100 kemenangan berturut-turut, saya pasti akan melakukannya. Gumam Molly maju selangkah dan tiba-tiba menghilang di sini. Di kawasan terlarang Laut Mati. Di aula istana yang luas. Saat Qin Chen terbang, dia merasakan batasan rahasia di sekelilingnya. Gangguan, pembunuhan, kegilaan, kepercayaan, kebebasan. Saat Qin Chen mengetahui lebih banyak tentang pola rahasia di sekitarnya, semakin jelas dia memahami aura pembunuh di aula istana. Saya selalu berpikir bahwa niat membunuh di Laut Mati adalah pembunuhan murni, tetapi sekarang setelah saya melihat istana ini, saya memahami bahwa pembunuhan bukanlah penyebab utama. Tatanan yang sebenarnya diwakili oleh istana ini adalah kekacauan, dan membunuh bukanlah akhir, itu hanya sebuah cara dan proses. Qin Chen bergumam. Matanya berfluktuasi. Jiwa sebenarnya memperoleh semacam sublimasi dan semacam evolusi dalam atmosfer pembunuhan di aula ini. Membunuh bukanlah tujuannya. Pembunuhan murni hanya akan mengubah seseorang menjadi iblis yang tidak punya pikiran dan akhirnya membawanya ke kegilaan. Namun jika Anda membunuh demi kebaikan, Anda bahkan bisa menciptakan dunia yang damai. Bagi para pembunuh di dunia ini, hukuman mati hanya untuk menjaga keadilan. Jika tidak ada hukuman mati dan para pembunuh dibiarkan bebas, apakah adil bagi mereka yang dilanggar? Melawan hidup dengan kehidupan dan membunuh untuk menghentikan pembunuhan belum tentu mengarah pada jalan yang benar. Qin Chen baru saja berjalan di aula istana. Kemanapun dia pergi, pola rahasia di aula sekitarnya sedikit menyala, dan bayangan aula pembunuh yang kabur muncul samar-samar di belakangnya. Penuh misteri dan tercetak dalam ruang dan waktu. Di belakang Qin Chen, penguasa penjara hitam, serangga pemakan jiwa, leluhur buaya Void, dan penguasa domain jiwa yang mengikutinya sepanjang jalan semuanya ketakutan di dalam hati dan menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Beberapa orang tercengang, awalnya mereka bisa tetap tenang, tapi sekarang mereka jadi gila. Mereka belum pernah melihat orang dengan bakat seperti itu. Sepanjang jalan, mereka juga memahami dan mencoba mengendalikan pola rahasia di aula ini. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka masih tidak dapat memahaminya. Paling-paling, mereka hanya memiliki pemahaman yang dangkal, dan mereka bisa nyaris tidak bisa bertahan hidup di bawah kekuatan yang melahap jiwa dari aula ini. Tampaknya ada penghalang yang tidak dapat dijelaskan antara pola rahasia aula dan mereka, yang menghalangi pemahaman mereka. Bahkan jika serangga dunia bawah pemakan jiwa memasuki tempat ini lebih awal dari mereka dan telah tercerahkan di sini selama ratusan juta tahun, wawasan yang mereka peroleh setelah memasuki bagian dalam aula tidak cukup untuk menembus penghalang ini. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Sepanjang jalan, hanya perlu beberapa saat untuk memahami pola rahasia di sekitar setiap tempat, yang sulit dipercaya oleh penguasa penjara hitam dan lainnya. Aura aula ini tampaknya persis sama dengan pedang karat misteriusku, jika tidak, maka tidak akan memiliki resonansi seperti itu. Jadi, benda ini juga disebut sebagai harta karun Dewa Laut saat itu. Saat Qin Chen berjalan mendekat dan menyentuh aula utama, berbagai pemikiran muncul di benaknya. Dan mengandalkan daya tarik pedang karat misterius, Qin Chen dengan cepat masuk jauh ke aula. Sepanjang perjalanan, Qin Chen dan yang lainnya melihat banyak mayat, dan setiap mayat memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Dan mayat-mayat ini membuat penguasa penjara hitam semakin ketakutan. Begitu banyak orang kuat yang mati di sini. Bisakah mereka keluar hidup-hidup? Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Qin Chen di depannya.
Penguasa penjara hitam dan yang lainnya tiba-tiba memahami keramah tamahan serangga dunia bawah pemakan jiwa sebelumnya. Bahkan jika dia sekarang telah menembus alam puncak transendensi rangkap 3, mustahil baginya untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Lagi pula, bahkan beberapa orang yang masuk ke tempat ini saat itu adalah seorang ahli tingkat semi-kaisar. Namun karena Qin Chen, semuanya menjadi berbeda. Berdasarkan pemahaman Qin Chen tentang pola rahasia aula, mungkin ada harapan untuk menguasai pola rahasia aula, dan bukan tidak mungkin untuk membawanya pergi saat itu. Memikirkan hal ini, penguasa penjara hitam tiba-tiba tidak bisa menahan diri. Alasan mengapa dia bisa mengikuti Qin Chen hanya karena dia memiliki beberapa perjanjian dengan Qin Chen. Hubungan keduanya sebenarnya tidak solid. Anda harus menemukan cara untuk terhubung secara emosional. Dengan pemikiran di benaknya, penguasa penjara hitam buru-buru melangkah maju. Mengeluarkan buah gelap, dan berkata dengan senyuman tersanjung, "Saudara Hades, apakah Anda haus? Saya punya buah gelap di sini, yang diproduksi di gunung penjara hitam tempatku berada. Buah ini dibawa dari dunia bawah ke tempat terlantar pada tahun-tahun yang lalu. Sekarang hanya tersisa satu ini, dan terpelihara dengan sangat baik. Bagaimana kalau Anda mencobanya?" ucap penguasa penjara hitam, dan langsung meletakkan buah itu ke tangan Qin Chen, karena takut Qin Chen tidak akan menerimanya. Qin Chen melirik buah gelap ini, ada pola gelap yang mekar di atasnya, dan ada aroma samar, dan dia tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Buah dari tanah terbengkalai yang dibawa dari gunung penjara hitam di dunia bawah. Sudah berapa tahun? Saya khawatir itu akan membatu bukan? Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Qin Chen, penguasa penjara hitam buru-buru menjelaskan, "Saudara Hades, meskipun buah ini memiliki sejarah panjang, buah ini terpelihara dengan sangat baik. Aturannya belum berlalu. Cobalah dan saya jamin bahwa buah itu belum kadaluarsa. Dan buah ini, bahkan Kaisar Agung pernah meminta untuk membayar upeti sesuai zamannya. Jika tidak percaya tanyakan pada leluhur buaya Void." "Oh, Kaisar meminta upeti," ucap Qin Chen, hatinya tergerak, dan dia menggigitnya. Kriuk, dagingnya kencang. Meski sudah melewati ratusan juta tahun, namun tidak melunak sama sekali. Sebaliknya, justru sangat renyah dan lezat. Selanjutnya daging buah dengan cepat berubah menjadi air sari buah. Mengalir ke seluruh tubuh, dan seluruh tubuh seketika menjadi sangat transparan, seolah-olah ada kotoran di dalam tubuh yang telah dikeluarkan. Aura jalan besar yang tak bisa dijelaskan beredar di tubuh Qin Chen. "Buah yang bagus," ucap Qin Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Setelah makan buah ini, pikiran dan penglihatannya semakin jernih. "Sungguh luar biasa. Hehe, menurut saudara Hades itu bagus. Jika kita bisa kembali ke dunia bawah di masa depan, saya akan memberikannya kepada saudara Hades tepat waktu setiap era setelah buah gelap neter matang." Ucap penguasa penjara hitam tersenyum, mulutnya terbuka lebar. "Kamu sangat baik," ucap Qin Chen memandang penguasa penjara hitam sambil tersenyum dan menepuk bahunya dengan lembut. Penguasa penjara hitam menjadi kaku. Dia adalah salah satu dari 3 raksasa di tanah terbengkalai. Kapan dia pernah ditepuk bahunya seperti ini? Namun tak lama kemudian, dia beradaptasi dan tubuhnya langsung rileks. Melihat tindakan penguasa penjara hitam, leluhur buaya Void tidak dapat menahannya. "Kita sepakat untuk bekerja sama saling membantu, tapi kamu malah memeluk paha janda pirang lebih dulu, bagaimana kamu bisa menahannya?" "Saudara Hades," ucap leluhur buaya Void buru-buru melangkah ke depan. Ketika dia mengangkat tangannya, bangkai buaya yang sangat besar muncul di tangannya. Segera setelah bangkai buaya itu dikeluarkan, aura kuno memenuhi udara, dan perubahan-perubahan kehidupan memenuhi udara. "Saudara Hades, meskipun buah gelap ini cukup terkenal, dan energi gelap yang terkandung di dalamnya juga berguna untuk menguasai jalan api penyucian, tapi sejarahnya terlalu panjang, lihatlah tubuh buaya leluhur ini." Ucap leluhur buaya Void meletakkan tubuh buaya di depan Qin Chen seperti pamer, dan berkata, "Buaya ini adalah buaya leluhur dari keluarga buaya Void saya. Di dalamnya terkandung intisari buaya leluhur dari leluhur buaya Void saya. Pada zaman kuno dunia bawah, ini berisi pembukaan dunia bawah, memakannya tidak hanya bisa memahami tatanan dan aturan keluarga buaya saya, tetapi juga merasakan suasana seram saat dunia bawah dibuka. Dagingnya bahkan lebih enak, manis dan nikmat. Jika saudara Hades menyukainya, silahkan mencobanya." Saat leluhur buaya Void berbicara,
Dia menyalakan api untuk barbecue, dan tak lama kemudian, aroma harum memenuhi udara dan menyebar keluar aula. Leluhur buaya Void segera merobek sepotong daging kakinya, dan melihat daging tersebut berwarna keemasan, meneteskan minyak dan air, serta aromanya yang begitu menyengat hingga membuat jari telunjuk orang terbuka lebar. Di dalam daging, bahkan ada untaian jalan teratur yang mengalir, sangat luas dan mendalam. Saudara Hades, kamu pasti lapar setelah berjalan sekian lama, silahkan mencicipinya. Ucap leluhur buaya Void dengan sungguh-sungguh. Qin Chen tampak bingung. Cukup keterlaluan bagi penguasa penjara hitam untuk mengeluarkan buah yang dihasilkan ratusan juta tahun yang lalu, namun leluhur buaya Void justru mengeluarkan buaya leluhur dari kelompoknya sendiri dan memanggangnya, hanya untuk membiarkannya merasakan jejak atmosfer saat dunia bawah dibuka. Ini tidak perlu berlebihan bukan? Tetapi, harus dikatakan bahwa aura keterbukaan dunia bawah memang luar biasa, dengan perubahan-perubahan kehidupan. Meski tidak bisa meningkatkan kekuatan Qin Chen, namun bisa membuat Qin Chen memahami dunia bawah lebih jauh. Melihat penguasa penjara hitam dan leluhur buaya Void sama-sama mengeluarkan sesuatu, penguasa domain jiwa tidak dapat menahannya. Dia hampir dipaksa untuk mengikuti Qin Chen sebelumnya. Dibandingkan dengan persahabatan, dia adalah yang paling lemah. Sekarang penguasa penjara hitam dan leluhur buaya Void sangat aktif. Jika dia tidak membangun hubungan yang baik, apa yang akan terjadi pada Qin Chen di masa depan untuk menemuinya? Memikirkan hal ini, penguasa domain jiwa yang cemas tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan langsung melangkah maju. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi pedang biasa dan menebas kepalanya dengan keras. Energi pedang yang menakutkan keluar secara vertikal dan horizontal, langsung memotong sumber penguasa domain jiwa, dan sumber yang mengandung kekuatan jiwa tak berujung ditangguhkan di tangan penguasa domain jiwa, dan dengan cepat dikirim ke Qin Chen. Saudara Hades, sumber yang saya berikan pada Anda tadi tidak cukup besar. Coba lihat, bagaimana dengan bagian ini? Jika tidak cukup, katakan saja pada saya, dan saya akan memotongnya untuk Anda. Ucap penguasa domain jiwa berkata dengan ekspresi bangga. Qin Chen tercengang. Di samping, penguasa penjara hitam dan yang lainnya juga tercengang, memandang penguasa domain jiwa dengan mulut ternganga. Perlakukan sumber Anda seperti kue dan potonglah. Orang ini sangat kejam, setidaknya mereka tidak bisa melakukannya. Tuanku, di depan, serangga pemakan jiwa yang memimpin juga buru-buru ingin berbicara, tetapi disela oleh Qin Chen. Oke, ayo cepat. Apa yang Anda lakukan dengan masing-masing hal ini? Gumam serangga pemakan jiwa buru-buru memimpin. Saat mereka berjalan ke depan, Qin Chen terus merasakan aura istana. Istana itu sangat luas, dengan panjang dan lebar ribuan mil yang tidak diketahui. Qin Chen dan yang lainnya berjalan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan akhirnya sampai di sebuah sudut. Tuanku, ada aula utama di depan ini, yang sepertinya merupakan inti dari istana ini. Setelah saya tidak dapat bertahan di sini, saya mundur ke aula utama sebelumnya. Ucap serangga pemakan jiwa berkata dengan tergesa-gesa. Oh, mata Qin Chen berkedip, inti dari istana. Serangga pemakan jiwa melanjutkan, Tuanku, istana ini sangat aneh, memanjang ke segala arah. Setelah siapapun masuk, mereka akan muncul di aula dasar dimanapun di istana, dan saat mereka terus masuk lebih dalam, mereka akan sampai ke aula inti ini. Penindasan terhadap jiwa di sini jauh lebih mengerikan daripada di daerah sekitarnya. Saya khawatir, saat itu beberapa orang akan terjatuh di aula ini. Ucap serangga pemakan jiwa dengan suara yang dalam. Ayo masuk dan melihat. Ucap Qin Chen tidak membuang waktu dan memimpin beberapa orang ke ujung lorong di depan. Begitu dia memasuki aula utama, Qin Chen merasakan kekuatan melahap jiwa datang darinya, memang lebih kuat dari istana sebelumnya, tapi jauh dari mengerikan. Hah, kenapa aura di tempat ini menjadi lebih lemah? Ucap serangga pemakan jiwa juga mengeluarkan suara kejutan. Saat ini, mata Qin Chen sudah melihat ke tengah aula, yang merupakan aula segi 8. Seluruh aula dikelilingi oleh garis dan ukiran yang rumit, dan setiap garis memiliki kesan berat. Sekilas saja pada baris-baris ini memberi Qin Chen perasaan mengerikan bahwa jiwanya akan terkoyak. Tempat yang aneh. Gumam Qin Chen terkejut, dia melihat ke tengah aula pada saat yang sama. Dia melihat kotak gelap besar di tengah aula. Sekelompok orang telah berkumpul di alun-alun. Di saat ini, sekelompok orang ini saling berhadapan di aula utama.
Apa yang sedang dilakukan pada platform batu di tengah? Di depan platform batu, ada beberapa orang kuat yang memancarkan aura mengerikan. Salah satunya adalah leluhur Jia Luoming, dan yang lainnya adalah leluhur Yan Hun. Leluhur Wan Guming juga ada di sana. Kelompok orang ini sebenarnya mereka semua tiba sebelum Qin Chen. Mengapa mereka begitu cepat? Jejak keraguan muncul di hati Qin Chen. Selain itu, di antara pemimpinnya ada seorang lelaki kuat yang memancarkan aura kuno, kulitnya sekeras batu, dan auranya lapuk, seolah-olah dia akan mati, tetapi aura yang keluar dari tubuhnya sangat luar biasa, dalam dan mengerikan.